Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Shalom adik-adik, selamat pagi semua, selamat kita bertemu dalam ibadah anak sekolah minggu GPDI Immanuel. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, seluruh hidup kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan pujian yang berkata, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Ikuti Ibu Koni berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini. Engkau sudah memberkati kami, memberikan kesehatan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan ibadah sekolah minggu. Engkau tolong urapi kami semua, urapi guru-guru kami, urapi kami anak-anak sekolah minggu, agar supaya pagi ini kami penuh sukacita untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, mari kita mau nyanyikan satu pujian yang girang-girang dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan, biar cinta kita kepada Tuhan makin bertambah-tambah. Amin. Haleluya, mari kita mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita terima berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Semua tutup mata, lipat tangan, nanti Ibu Koni berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau dengarkan firman-Mu. Sucikan hati kami agar supaya taburan firman-Mu boleh masuk dalam hati kami, tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah-buah. Urapi kami semua, urapi guru kami yang akan memberitakan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami terima berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam anak-anak, masih semangat kan? Ibu percaya kalian masih pada semangat. Tadi kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang mari buka Alkitab kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 22. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan menyertai. Kepada siapa Tuhan menyertai ya? Nah,
Ternyata anak-anakku, Tuhan itu menyertai tidak berhenti kepada Abraham, tapi juga penyertaan Tuhan lanjut kepada anaknya Abraham. Siapa anaknya Abraham? Anak Abraham adalah Ishak. Ishak adalah anak perjanjian. Ishak adalah ahli warisnya Abraham. Tuhan menyertai Ishak ditunjukkan dengan tindakannya yang waktu itu di dalam Kejadian 26 ayat 1-22 ini diceritakan terjadi kelaparan di tanah Kanaan, di mana Ishak tinggal ada terjadi kelaparan. Kemudian Tuhan menuntun Ishak dan menyertai dalam perjalanannya menuju ke Gerar. Kelaparan itu kira-kira tidak ada makanan, tidak ada minuman, semuanya tidak ada makanan, sehingga kalau dibiarkan akan terjadi kematian. Kemudian Tuhan menyertai Ishak sehingga Ishak tiba di tanah Gerar. Di situ Ishak menabur dan menuai ya anak-anakku. Dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Dia diberkati Tuhan, dia banyak kambing domba, dia banyak lembu sapi, bahkan dia juga banyak anak buah, sehingga menimbulkan kecemburuan orang-orang yang ada di tanah Gerar. Orang-orang Filistin yang ada di tanah Gerar itu cemburu kepada Ishak karena Ishak sangat diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat itu juga Ishak menyuruh orang-orangnya menggali sumur-sumur yang ada di Gerar. Pada waktu itu Abraham meninggal, sumur itu telah ditutup oleh orang-orang Filistin. Kemudian Ishak menyuruh orang-orangnya menggali sumur-sumur itu lagi. Dan setelah sumur itu digali, sumur yang pertama itu digali, itu keluar airnya yang sangat banyak ya anak-anakku, sehingga menimbulkan pertengkaran di situ antara gembala-gembala Ishak dan gembala-gembala orang Gerar. Gembala-gembala orang Gerar mengaku bahwa sumur yang digali Ishak adalah itu sumur orang-orang Gerar. Kemudian Ishak menemui sumur yang pertama kali digali tadi itu adalah Esek, artinya pertengkaran. Di situ terjadi pertengkaran dan kemudian Ishak memberikan sumur itu kepada orang Gerar. Dan Ishak tidak putus asa, dia menggali sumur yang kedua. Sumur yang kedua namanya Sitnah. Di situ juga terjadi pertengkaran. Di situ orang-orang Gerar bertengkar dengan orang-orangnya Ishak. Kemudian Ishak memberikan lagi sumur yang kedua itu. Dia tidak marah, dia memberikan sumur itu. Sumur itu namanya Sitnah dan artinya kebencian. Nah, di situ Ishak memberikan sumur lagi kepada orang Gerar. Dia percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan Tuhan pasti menolong. Akhirnya dia sekali lagi sumur yang ketiga. Sumur yang ketiga namanya Rehobot. Nah, di situ tidak terjadi pertengkaran anak-anakku, sehingga di situ Ishak bisa menanam, bisa menabur, bisa menuai, dan dia sangat diberkati oleh Tuhan. Dia diberkati dalam segala usaha yang dilakukan, bahkan dia juga diberkati dengan hubungannya dengan orang-orang di sekitar situ. Ishak suka menolong orang-orang di sekitar situ. Jadi Ishak di situ menjadi saluran berkatnya Tuhan. Ishak menjadi saksinya Tuhan. Dia mau berbagi, dia membantu orang lain, sehingga hidupnya semakin diberkati Tuhan dan hidupnya dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Nah, ibu juga percaya anak-anak di rumah pasti semua juga diberkati oleh Tuhan. Melalui papa mama kita, anak-anak diberi makan, diberi minum, punya pakaian bagus, bahkan anak-anak bisa sekolah. Itu semua karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan mau seperti Ishak diberkati untuk memberkati anak-anak juga seperti itu. Dikala kita diberkati, kita juga harus menjadi berkat bagi teman-teman kita, menjadi saksi bagi teman-teman kita. Dengan cara apa anak-anakku? Kita misalnya di sekolah teman kita tidak bisa jajan, kita mau berbagi dengan teman kita yang tidak bisa jajan. Kita bisa memberikan makanan yang kita beli, berbagi dengan teman kita. Itu kita sudah menjadi berkat bagi teman kita. Itu
itu yang Tuhan mau ya anak-anakku. Kalau kita diberkati Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menjadi berkat bagi teman-teman kita, bagi guru-guru kita, bagi orang tua kita, bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga kehidupan kita menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, sampai di sini firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke aktivitas, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus baik, sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk selalu belajar menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun kami berada Tuhan, supaya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu Tuhan, jadikan mereka alat-Mu, jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka berkat bagi banyak orang. Pujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kejadian 21 Ayat 22. Allahmu menyertai engkau. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan mulai mengerjakan kreativitas. Tentunya adik-adik harus siapkan kertas. Nah, kertas seperti ini ya. Nah, kita akan gambar tangan kita kanan dan kiri. Kita gambar, lalu kita gunting. Kita gambar dulu kanan dan kiri ya. Kemudian kita akan gunting ya. Kita akan gunting kanan dan kiri ya, jangan lupa kanan kiri. Oke, kemudian kita bentuk sekali lagi tangan kita gunting lagi sampai selesai. Ayo fokus semuanya. Nah, sekolah minggu meskipun kita tidak berjumpa, tetapi kita lakukan kreativitas kita di rumah masing-masing ya. Oke, kita siap menggunting. Nah, kita sudah siap menggunting. Nah, seperti ini adik-adik, seperti inilah bentuknya. Kemudian dibikin yang secantik mungkin. Kemudian nanti di sini ditulis nama ya, ditulis namanya. Kemudian boleh di sebelahnya dikasih ayat hafalan, yaitu di Kejadian 21 ayat 22. Allahmu menyertai engkau. Oke, seperti itu adik-adik. Dan adik-adik jangan lupa, nanti kalau sudah siap seperti ini kanan dan kiri tangan kita, kemudian kita tempel seperti kita bergandengan tangan bersama adik-adik yang lain. Nah, nanti dikirim ya, jangan lupa ayat hafalannya. Oke, yang sudah siap boleh langsung dikirim ke guru konsep ya, seperti ini ya. Nih yang sudah jadi. Nah, dibentuk seperti apapun boleh, yang penting secantik mungkin. Jangan lupa nama dan ayat hafalannya. Oke, ini aja yang bisa ibu sampaikan. Selamat mengerjakan tugasnya minggu ini. Oke, ayo. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik. Engkau sudah memberkati kami meskipun kita tidak bertemu. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami akan tutup ibadah live streaming meskipun kita
adakan berbeda-beda, tetapi kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati kami, memberkati anak sekolah minggu, memberkati kedua orang tua mereka, memberkati adik-adik mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah live streaming ini Tuhan menghibur mereka Tuhan, menguatkan mereka, iman mereka Tuhan, agar mereka tidak takut mengenai COVID seperti ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah hadir tengah-tengah kami Tuhan, memberkati kita semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah menyelesaikan Tuhan tugas-tugas yang diberikan. Kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.